Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Galih Aji Pramono dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2019. Untuk video kali ini saya menerangkan tentang soal dan pengaplikasian dari aplikasi CX Programmer. Untuk video ini juga diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Programmable Logic Control untuk ujian akhir semester pada semester 4 kali ini. Langsung saja ke soalnya, yaitu lanjutan dari yang kemarin, yang dimana soal tersebut adalah buatlah rangkaian pengendali lampu untuk kasus berikut menggunakan software CX Programmer. Posisi semua lampu ditaruh di posisi atas atau di bawah memori. Pada setiap ladder yang dibuat terdapat 6 lampu, yaitu lampu A, B, C, D, dan F yang dipasang berurutan. 2 buah tombol push button, yaitu tombol on dan off, serta 1 tombol emergency. Yang A, yaitu ketika tombol on atau push button ditekan, maka keenam lampu itu akan menyala bergantian seperti berikut. Lampu A menyala 3 detik, lampu A mati 2 detik. Lampu B menyala 3 detik, lampu B mati 2 detik. Lampu C menyala 3 detik, lampu C mati 2 detik. Lampu D menyala 3 detik, lampu D mati 2 detik. Lampu E menyala 3 detik, lampu E mati 2 detik. Lampu F menyala 3 detik, lampu F mati 2 detik. Lampu F menyala 3 detik, lampu F mati 2 detik. Lampu E menyala 3 detik, lampu E mati 2 detik. Lampu D menyala 3 detik, lampu D mati 2 detik. Lampu C menyala 3 detik, lampu C mati 2 detik. Lampu B menyala 3 detik, lampu B mati 2 detik. Lampu A menyala 3 detik, lampu A mati 2 detik. Dan kembali lagi ke lampu awal pertama kali. Siklus atau putaran tersebut akan berhenti apabila sudah berputar sebanyak 3 kali putaran siklusnya. Ketika tombol on push button ditekan lagi, maka keenam lampu itu akan menyala bergantian seperti aturan di atas. Yang kedua yaitu B. Pada opsi B, ketika tombol off push button ditekan, maka rangkaian tersebut akan menyelesaikan satu putaran terlebih dahulu, baru rangkaian tersebut berhenti. Ketika tombol on push button ditekan lagi, maka akan diaktifkan kembali. Lalu yang C, yaitu ketika tombol emergency ditekan, maka seketika itu juga rangkaian langsung berhenti. Setelah tombol emergency dinormalkan kembali, apabila tombol on push button ditekan lagi, maka keenam lampu itu akan nyala bergantian seperti aturan di poin A. Dan itu soal yang sudah kita ini. Lalu kita buka aja CX Programmernya. Yang pertama kita buka file, lalu kita buat new. Nah, new di sini kita pilih CPIE E30, lalu oke. Lalu keluar di sini namanya, kita editin nama tadi new program ya. Lalu yang pertama kita cari yang di tanda biru ini untuk mencari, yaitu kontur. Dan di sini kita memasukkan kode. Nah, setiap kode ini berbeda-beda untuk
Dan kita sebelumnya juga harus memahami adapun kode yang harus kita pahami di sini, yaitu untuk kode pertama untuk 0.00 sampai 0.11 dan 1.00 sampai 1.05 yaitu untuk input seperti sensor, push button, dan lain-lain. Lalu ada kode 100.00 sampai 100.07 dan 101.00 sampai 101.03. Nah, ini untuk output ya seperti motor, lampu, dan lain-lain. Lalu kalau untuk memori itu 200.00 sampai 200.00 sekian. Dan untuk timer sendiri yaitu 001 sampai 00 sekian. Timer itu untuk timer. Kalau untuk counter pun sama, 001 sampai 00 sekian. Itu untuk counter CNT. Kalau untuk selesai yaitu N. Nah, di sini kita menjelaskan untuk mengisi apa yang kode sudah kita buat tadi. Untuk emergensi, untuk yang pertama tombol emergensi kita buat dulu, lalu kita sambung lagi itu dengan kode 0.00. Dan yang kedua itu 0.01 yaitu tombol on. Dan yang ketiga yaitu kita buat lagi new contact yaitu 200.00 yaitu untuk memorinya yang berada di bawah 0.01. Lalu kita sambungkan lagi, kita buat sambungan dan kita buat lagi di sini untuk seperti yang tadi di awal kita buat di sini C001 yaitu di sini jadinya counter 1. Nah, yang harus diingatkan juga jika untuk counter sendiri yaitu kita menggunakan C. Dan selanjutnya itu 0.02 yaitu untuk tombol off yang kita buat. Lalu kita buat lagi di bawahnya 200.01 dan ini memori 2. Kita sambungkan lagi seperti yang di atas tadi. Kita sambungkan agar rangkaian ini lebih terlihat tertata. Lalu di ujung kita buat 200.01 yaitu memori 2 juga. Dan selanjutnya di atasnya pun yang sejajar dengan counter 001 dibuat juga 200.00 yaitu memori 1. Sebelumnya kita belum menyambungkan ini. Untuk itu nanti kita bakal lihat apakah rangkaiannya harus disambungkan ke situ atau kemana. Dan selanjutnya pada yang nomor 1 kolom 1 yaitu dibuat 200.00 memori 1, 200.01 yaitu untuk memori 2. Lalu kita sambungkan, lalu kita cari nih untuk new coil. Nah, new coil sendiri yaitu pakai kode 100.00. Dan di sini kita namakan lampu A yang kita buat. Dan di situ nanti keluar menjadi key untuk lampu atau beban. Selanjutnya kita buat T001 yaitu untuk timer. Nah, timer 1. Nah, kalau untuk timer sendiri berarti di depannya ada huruf T. Lalu selanjutnya yaitu T002
Nah, ini juga timer 2. Itu posisinya sejajar dengan lampu A dan juga memori 1 pada kolom kedua. Lalu kita buat lagi di bawah T001 yaitu T024. Itu untuk timer 24. Dan kita sambungkan kembali antara T001 dan T024. Kita sambungkan, lalu kita buat lagi new close contact dengan kode T023 yaitu timer 23. Itu timer 23. Atau nanti kita hapus dulu, kita delete dulu. Sepertinya bukan seperti itu. Kita ulangi lagi. Kita buat dulu new close contact itu di bawah T002 yaitu T024 dan kita ganti namanya menjadi timer 24. Lalu di bawahnya T01 itu T023. Jadi timer 23. Nah, kita sambung seperti sama yang di atas. Sambung juga ke atas. Iya. Nah, tapi yang di tengah itu ditutup karena nanti menambah daya untuk arusnya. Dan yang kedua dan selanjutnya yaitu kita buat lagi di bawah timer 23 itu kita buat new contact T003 yaitu timer 3. Nah, untuk di sini kita kenapa gunakan timer 3 karena ini di urutan yang ketiga dan kita buat lagi di bawah timer 24 yaitu T004. Kita klik OK, jadi timer 4. Nah, kita lanjut lagi, kita sambungkan. Lalu di ujungnya kita buat new coil. New coil di sini kita taruh yaitu 100.01. 100.01 dan di situ menjadi lampu B. Lalu kita buat lagi di bawahnya timer 3. Nah, kita new contact di situ kita karena itu T23 dan di sini T24 menjadi di sini menjadi T021 dan di sini menjadi timer 21. Lalu kita buat lagi kita buat new close kontaknya yaitu T022 menjadi dan namanya yaitu timer 22. Kita sambungkan atas bawah, kita tutup. Kita lanjut lagi yaitu kita buat di bawah timer 21 yaitu T005 yaitu untuk timer 5. Nah, kita lihat karena di atas ada timer 4. Jadi di sini kita buat lagi timer 006 dan kita namain yaitu time 06 timernya. Lalu di ujungnya kita buat lagi new coil 100.02. Kita ganti nama, kita namain yaitu untuk lampu C dan disambungkan kembali seperti yang tadi. Kita sambungkan
Lalu kita buat lagi di bawah, karena di situ ada timer 021 dan timer 022, jadi kita membuatnya untuk ini new kontak 100 T001 19, kita kurangin 2. Nah, di sini menjadi timer 19. Dan di bawah timer 6 pun kita buat lagi di situ timer 0020. Timer 020. Jadinya di sini kita namain timer 20. Oke. Lalu kita buat lagi new coil di ujungnya untuk kita membuat lampu. Kita sejajarkan terlebih dahulu. Kita sejajarkan. Selanjutnya kita buat lampu D-nya, yaitu kita bikin 100.03 untuk lampu D. Nah, setelah kita sambung, kita putuskan terlebih dahulu, kita sambung ke atas. Nah, jadi untuk lampu D-nya kita turunin lagi agak ke bawah. Kita lihat karena di time yang ke itu time 5 dan timer 6. Lalu kita buat lagi T007, yaitu untuk timer sabadang timer 7. Nah, udah kita buat timer 7, kita buat lagi timer di bawahnya timer 20, yaitu T008. Oke, kita namain timer 8. Nah, setelah itu kita sambungkan, kita buat. Nah, lalu kita buat lagi di bawahnya. Nah, new lagi, yaitu untuk timer 00 T017, yaitu untuk timer 17. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, kita ituin lagi T018, yaitu timer 18. Oke. Kita tutup lagi ke atas. Nah, kita tutup ke atas, lalu kita lihat lagi karena di atas ada timer 7 dan timer 8. Jadi kita buat timer 009 menjadi timer 9. Lalu selanjutnya juga kita buat lagi timer T010, itu time untuk timer 10. Kita klik OK. Lalu kita buat dulu terlebih dahulu koilnya seperti sama yang sebelumnya untuk lampu E-nya, yaitu kita buat 100.04. Nah, untuk kode lampu, nah 04 ini itu untuk kode lampunya yang sudah kita buat tadi. Itu, dan di sini kita namakan untuk lampu E. Kita sambungkan. Lalu kita buat lagi di bawah timer 9, yaitu time T017 dan 018. Nah, berarti kita taruh di bawahnya seperti T015 untuk, dan kita ganti namanya menjadi timer 15. Nah, selanjutnya kita buat lagi T016. Jadi kita jadikan menjadi timer 16 atau 16. Nah, lalu kita tutup lagi
kita sambungkan ke atas, kita tutup. Nah, oke. Setelah itu kita buat lagi bawahnya, karena kita baru membuat sampai lampu E, jadi kita buat lagi yaitu timer T011. Kita edit komennya jadi timer 11. Oke, udah masuk. Baru kita buat lagi T012 dan kita ganti di sini menjadi timer 12. Oke, lalu kita buat lagi di bawahnya, karena di atas ada timer 15 dan timer 16. Nah, menjadi kita buat T0013. Jadi di sini menjadi timer 13. Nah, setelah dibuat, lanjut lagi T014, yaitu timer 14. Kita buat timer 14. Nah, kita tutup lagi. Lalu kita buat lagi timer 13 dan 14 nya yang tadi kita buat, dan itu kita buat lampu F. Untuk itu kita bikin yaitu 100.05. Nah, lalu setelah itu kita buat lagi untuk yang keduanya. Yang kedua ini menjadi 200.00, yaitu untuk memori 1. Lalu 200.01 yaitu untuk memori 2 yang kita buat. Kita tutup. Nah, kita lihat lagi ke atas apakah rangkaiannya ada yang salah atau ada yang kurang. Lalu kita sambungkan, kita buat lagi new close contact. Nah, kita lihat lagi ke atas, karena di situ timer 24, kita ganti di sini timer jadi timer 24. Nah, bukan diganti tapi dimasukkan lah. Nah, maka selanjutnya kita buat di sini untuk new PLC-nya. Nah, atau instruksinya kayak gimana, yaitu tim, kita ketik tim 001. Kita buat tim 001. Nah, sedangkan kita lihat soal tuh, kita tadi agak ini tim 001. Nah, di sini kita buat lagi kode yaitu 30 menjadi timer 1. Hashtag. Nah, di sini nanti akan keluar 100 ms per second timer, BCD type timer 1, timer number, dan set value-nya itu hashtag 30 tadi yang sudah kita buat. Lalu kita buat lagi di bawah. Nah, yaitu timer 001, itu untuk timer 1-nya kita buat. Sebelumnya kita putuskan dulu untuk garis-garisnya. Nah, kita buat garis untuk ke atas. Nah, lalu ke samping yang kita sambungkan kepada timer yang tadi kita buat tim. Nah, lalu kita buat lagi tim di sini. Kita buat tim 002. Nah, hashtag di sini yaitu 20, yaitu time 2. Nah, di sini terlihat sama seperti tadi dengan set value-nya yang berbeda yaitu 20. Dan selanjutnya kita buat tim 003 dengan hashtag 30 juga sama seperti awal, yaitu timer 3. Nah,
kita hapus dulu yang tadi itu, kita lanjut lagi. Oke, kita hapus juga. Jadi kita new kontak T002, kita buat T002 menjadi timer 2. Nah udah, setelah itu kita buat lagi T003 menjadi timer 3. Nah kita sambungkan terlebih dahulu. Nah lalu kita buat lagi versi instruksinya seperti apa. Nah kita buat di sini tim 004 hashtag 20 untuk timer 4-nya dengan set value-nya yaitu 20. Lalu kita buat lagi new contact T004-nya sekarang, yaitu untuk timer 4. Nah kita buat versi instruction-nya lagi tim 005 sekarang menjadi hashtag-nya yaitu 30. Hashtag 30. Nah di sini menjadi yaitu set value-nya sama seperti 30 dan lalu disambungkan dengan timer 4-nya. Nah lalu kita buat lagi T005. Nah dilanjut lagi yaitu kita buat T006 yaitu untuk timer 6. Kita buat lagi versi instruction-nya yaitu tim 007 jadi timer 7 di sini. Kita isi dulu sebelumnya hashtag-nya yaitu hashtag 30. Nah supaya di sini kenapa hashtag 30, untuk set value-nya sama yang seperti instruksi yang ada pada soalnya. Kita buat lagi new kontak dengan timer 7. Sekarang kita buat T007 timer 7 dengan instruksinya yaitu tim 008. Lalu kita oke. Kita isi dulu hashtag 20 baru jadi timer 8. Kita sambungkan lagi kembali. Nah lalu kita buat lagi T008. Nah, T008 di sini kita buat, baru kita buat lagi versinya. Versi instruksinya yaitu TM009 dengan hashtag 30 timer 9. Kita lanjut lagi, kita sambungkan. Oke, sudah. Nah kita buat new kontak lalu T009 yaitu timer 9. Kita ituin versinya, lalu kita tim 010 hash dengan hashtag 30, hashtag dengan hashtag 20 yaitu timer 10 nya. Kita sambung lagi sama seperti tadi, kita berulang, kita lakukan seperti perintahnya yaitu timer 10 T10. Kita buat timer 10 dan versi instruksinya yaitu timer 11. Nah, kita buat dulu, kita edit dulu karena ada kesalahan value-nya, jadi hashtag-nya kurang, kita taruh hashtag 30 baru kita sambung. Nah oke, kita lanjut lagi T011. Versi instruksinya yaitu tim 012. Nah itu pakai hashtag terlebih dahulu yaitu hashtag 20. Nah hashtag 20. Nah berarti sini timer 12. Kita lanjut, kita sambungkan. Nah, lalu kita taruh lagi, kita buat lagi
T012. Nah, kita buat lagi PLC instruksinya, yaitu tim 013 dengan hashtag 30. Oke, setelah semua udah dibuat, kita lihat lagi dari atas ke bawah apakah sesuai semua. Tiga, lalu kita sambungkan. Setelah menyambung, lalu kita lanjut lagi, kita buat lagi timer 013. Nah, kita buat lagi PLC instruksinya, timer 014. Nah, kita juga jangan lupa untuk memberikan hashtagnya, yaitu hashtag 20 untuk timer 14. Oke. Nah, lalu kita buat lagi timer selanjutnya, yaitu timer 014 pada sisi kiri, dan kita buat lagi PLC instruksinya, yaitu 015. PLC instruksinya kita buat nah, dengan hashtag 30 set value. Nah, baru kita sambungkan kembali lagi, kita lanjut, kita buat lagi timer 14. Tapi setelah itu timer 14 kita buat timer 15. Nah, di sini juga kita buat lagi seperti tadi, PLC instruksinya yaitu tim 016. Oke, sebelum kita memencet oke, itu kita jangan lupa hashtagnya, yaitu yang hashtag yang digunakan itu hashtag 20. Kita sambungkan kembali, lalu kita buat lagi time 016 ya, atau timer 16 yang kita buat. Kita buat lagi PLC instruksinya. Oke, setelah itu time 017 dengan hashtag 30. Dengan hashtag 30. Kita buat lagi timer 17 sekarang. Timer 17. Kita buat PLC instruksinya, kita ituin 18, cuma kita kelupaan lagi untuk memberikan hashtagnya. Kita edit terlebih dahulu, hashtag 20. Nah, setelah itu baru kita sambungkan kembali. Kita sambungkan, lalu kita buat lagi ini instruksi lagi time 019 hashtag 30. Oke, nah ini kita sambungkan aja dengan timer enggak, kita hapus terlebih dahulu sebelumnya. Kita buat lagi yaitu timer 018, baru kita sambungkan. Kita buat lagi timer 019, itu timer 19. Ada PLC yang instruksinya yaitu tim 020 dengan hashtag 20. 20 kita buat. Nah, timer. Nah, oke. Jadi perbedaan di sini yaitu dengan time numbernya aja gitu. Kalau ini disesuaikan dengan di atasnya. Lalu kita time 021 kita buat instruksinya, dan hashtag 30 menjadi timer 21. Kita sambungkan. Nah, setelah kita sambungkan, kita buat lagi timer
timer 21 kita buat. Oke. Yes. Setelah dibuat timernya yaitu timer 022 hashtag 20. Nah, oke, kita sambung sama seperti tadi. Dilanjut lagi yaitu timer 022. Nah, itu untuk timer 22 kita buat PLC instruksinya yaitu timer 023 dengan hashtag 30. Oke. Kita sambungkan lagi kita sambung, lalu kita buat lagi. Kita buat ya terlebih dahulu sama seperti awal tadi, cuma ini kita buat yang lebih berurut. Untuk itu kita buat timer 23, kita bikin di situ PLC instruksinya yaitu 024 dengan hashtagnya 20. Oke. Nah, kita buat lagi di sini new kontak yang ketiga yaitu timer 24 sekarang. Kita taruh di ujung. Nah, kenapa? Karena di situ udah terlalu kelihatan dan sulit untuk dibaca rangkaiannya kalau jika emang sama. Dan di sini kita buat CNT 001 atau kita buat counternya sekarang. Kita buat counternya. Nah, kita buat lagi C001 yaitu untuk counter 1. Nah, kita buat di situ nih kontak lagi 0C002 yaitu untuk counter 2. Nah, oke. Setelah itu kita sambungkan agar tersambung dengan counter 1. Setelah itu kita buat lagi di kolom keempatnya yaitu kita buat 200.01 yang dimana itu menjadi yang kita buat tadi yaitu memori di sini. Nah, kita lanjut 024 menjadi timer 024. Nah, yang tadi kita buat, kita lihat instruksinya juga di sini. Nah, kita di sini buat CNT. Nah, yang berarti itu adalah counter 003 dengan hashtag 1 counter 3. Nah, di sini kenapa? Oke. Kita lanjut lagi. Buat lagi yaitu untuk C004 atau counter keempat. Nah, nice. Setelah itu kita buat lagi C00 di sini kita buat C003 atau berapa 05, kita buat C005. Kita 04 kita buat aja 4 karena sesuai dengan sebelah. Itu counter 4 atau sama dengan reset. Kita buat juga counter 4 sama dengan reset, counter 4 sama dengan reset. Dan yang pertama ini kita edit dulu, ternyata bukan 04 berarti 03 dan itu menjadi counter 3. Dan ini kita edit juga, kita oke menjadi counter tapi bukan
atau reset counter 2. Nah, kita sambungkan kembali. Setelah itu kita sambungkan kembali. Kita lihat lagi ke atas atau sejajar atau enggak, atau ada pun yang salah atau tidak yang akan kita buat nantinya. Nah, setelah ini ada yang jaringan yang diputus. Nah, itu kita sambungkan itu dengan ini close contact, yaitu dengan C002 atau reset counter. Bukan 02, kita hapus deh untuk yaitu untuk 003 untuk counter 3. Dan disitu kita lihat sepertinya, kita lihat terlebih dahulu apakah benar atau tidak. Perlu banyak pertimbangan, yaitu C001 yaitu untuk counter 1, lalu kita buat new close contact. Nah, close contact sini kita buat C00322 C00. Nanti kita hapus dulu, kita lihat dulu apakah ini cocok 2 atau enggak. Oh, ternyata kita buat aja 0.02 itu untuk tombol off nya. Lalu kita gabung, kita klik select mode. Nah, counter 3 ini kita buat seperti ini ya, langsung. Oke, setelah itu kita dekatkan lagi, agak dekat, lalu kita buat lagi penyambungnya di sini. Lalu kita pilih untuk select dia. Nah, di sini enable to download program. Kita tidak bisa untuk program download program ini karena completion. Kita lihat di bawahnya ini apakah sudah benar atau tidak. Kita lihat di sini. Oke. Setelah itu kita matikan dulu. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Ini kita lihat di sini memori 1. Nah, memori 1 ini kita delete. Nah, tapi kita silang dulu, kita lihat dulu sini, kita delete. Nah, oke, kita delete, kita ganti lagi dengan new coil yang baru, yaitu 200.00 dengan memori 1, lalu 200.01 memori 2. Nah, setelah itu kita lihat lagi sini, kita coba simulasikan untuk di download filenya, ternyata bisa, alhamdulillah. Baru kita di situ kita lihat tombol emergensinya. Nah, kita valuein itu menjadi 1. Nah, jadi masuk semua. Untuk tombol emergensinya kita coba lagi. Kita delete dulu, sepertinya ada yang salah untuk tombol emergensinya. Lalu kita buat lagi 0.00100 itu untuk tombol emergensi. Baru kita simulasikan lagi, kita transfer. Nah, kita ganti ini untuk on off nya. Nah, masuk 1 2 3 1. Kita lihat lampu C, lampu D, lampu E, F. Nah, lampu E nya kita lihat D, C, B, A. Yang dimana lampu ini akan
menyala dan mati secara bergantian dengan time yang sudah kita tentukan, yang tadi kita buat, dengan berapa detik untuk bisa menyerap ini. Lampu E, lampu D, nah, kita lihat lagi lampu C, lampu B, lampu A, lampu B, lampu C, lampu D, lampu E, lampu F. Lampu F. Nah, kita lihat coba di sini sama seperti yang ada di instruksi soalnya. Kita lihat, nah tuh, apabila on lalu kita buat off, kosong, sekarang kosong menjadi seperti ini, dan kita pencet tombol emergensinya. Oke, jadi mati semua, lalu kita pencet lagi satu menjadi satu di sini. Kita value lagi, ternyata untuk on, tombol onnya ternyata masih bisa aktif di sini, yang kita lihat masih bisa aktif. Baru value-nya kosong, kita lihat memori untuk off-nya menjadi 1. Oke. Tuh, jadi yang di atas counter itu cuma hanya bantu gitu. Kita lihat. Oke. Satu, dua, tiga, buka. 1, 2, 3, buka. Seperti ini kira-kira teman-teman yang bisa dipraktikkan, yang bisa kita lihat sendiri lagi untuk seperti ini untuk simulasinya. Nah, untuk itu kita buat dulu save Gali Aji Pramono, yaitu UAS. Nah, UAS, lalu kita berhentikan dulu screen recordnya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.